Kita lihat nantilah. Oke, gimana Bang Ikrar menanggapi hal Jadi ini? gini, saya tidak memungkiri bahwa Mbak Mega itu adalah tokoh partai yang buat saya ya, bukan cuma paling nasionalis, tapi juga paling brilian. Paling brilian dalam misalnya juga memainkan bagaimana mendidik kader-kadernya, ya. Dan memang itu sacrificing benar itu, penderitaan benar itu. Buat PDIP ya, karena Anda tahu di dalam 10 tahun ini tidak ada cerita bahwa ada kader yang kemudian mau ngelirik-lirik jabatan menteri di dalam kabinetnya SBY misalkan. Itu kan benar-benar penderitaan. Tapi Anda tahu hasilnya cukup baik ya. Tadi saya katakan bahwa PDIP lah di bawah Megawati yang mampu bukan cuma merekrut tapi mengkader kader-kader yang brilian anak-anak muda itu. Tapi Anda juga jangan lupa Bung Andre ya, bahwa di sisi lain ya keberhasilan itu tentunya juga ada kritik. Kritiknya adalah bahwa Megawati ini adalah pemimpin partai yang paling lama. Kalau kita hitung dari tahun 96 ya. Kalau kita lihat sebelum Orde Baru tumbang. Dan karena itu kan tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa it's time ya. Jadi saatnya lah kemudian itu memberikan kesempatan baik itu sebagai ketua umum partai kepada generasi yang lebih muda ataupun untuk menjadi jabatan presiden ini. Kenapa demikian? Tadi saya lagi-lagi mengutip Bung Andre, momentumnya ya. Buat saya kalau kemudian PDIP salah langkah, salah strategi, itu yang akan terjadi adalah putusannya apakah now or never. Oke, kalau yang Anda lihat ini melihat dari strategi ini, kira-kira strategi apa sih yang disasar oleh PDIP saat ini? Kalau buat saya melihat dari baik itu pernyataan-pernyataan Puan Maharani ya, maupun pernyataan-pernyataan Megawati, tampaknya Megawati sangat legowo untuk kemudian melepas kesempatan-kesempatan untuk menjadi calon presiden ataupun menjadi calon wakil presiden, dan akan memberikan kesempatan itu kepada Joko Widodo. Dan Puan Maharani saya dengarkan di berbagai pernyataan dia juga udah menyebut-nyebut bukan mustahil salah satu calon pendampingnya itu adalah Yusuf Kala ya. Yang Anda tahu juga adalah bukan cuma itu gabungan antara muda dengan senior, tapi ini adalah Indonesia Barat, Indonesia Timur dan sebagainya, supaya ya kita melihat bahwa Indonesia ke depan itu memang harus sudah melihat kesatuan Indonesia dan juga bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab itu benar-benar menjadi bagian dari politik Indonesia. Ya, baik, ini seru nih tentang JW dan JK ini kita akan lanjutkan lagi, namun kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Berita 1. Ya pemirsa, Anda kembali di Dialog Berita 1. Bang Ikrar, ini bagaimana nih? Tadi Anda bilang soal strategi ya. Menurut Anda ini hanya sekedar sikap awu-pakuwu dari anak-anak Bu Mega aja untuk menunggu keputusan politik sang ketua umum? Kalau buat saya, dari pasang-pasang telinga saya di Partai PDIP. Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu yang saya dengar bahwa Bu Mega tidak pernah mengucapkan anak-anak kandungnya sebagai calon presiden ataupun wakil presiden. Ini bahkan katanya sampai 2019 pun begitu. Walaupun buat saya sih kemungkinan untuk salah satu terah Soekarno itu menjadi calon wakil presiden pada 2019 itu mungkin saja. Ya, itu. Tapi kalau memang benar pernyataan dari teman-teman PDIP itu, di situ menunjukkan betapa seorang yang bernama Megawati itu benar-benar memikirkan masa depan bangsa ini. Bukan cuma sekedar masa depan dari terah Soekarno, karena buat beliau mungkin kalau misalnya PDIP berhasil membangun negeri ini dalam 10 tahun mendatang ya, itu berarti apa yang dicita-citakan oleh Bung Karno itu juga akan bisa menjadi suatu yang diperjuangkan oleh PDIP dan presidennya ya pada 10 tahun mendatang. Kenapa demikian? Karena Anda tahu 10 tahun mendatang ini adalah titik yang sangat krusial. Kenapa demikian? Anda lihat apa yang dibangun oleh SBY dari bangunan ekonomi itu hancur di masa akhir pemerintahannya. Anda bisa ngomong devisa apa yang ditinggalkan katanya paling tinggi. Ya, Anda tahu inflasi sekarang adalah tertinggi dalam sejarah Republik misalnya kan. Anda lihat juga US dollar itu sekarang juga tertinggi di era reformasi. Ya, jadi setelah presiden-presiden baru dari zaman Abdul Rahman Wahid dan sebagainya. Jadi yang ingin saya katakan kemudian legasi ekonomi apa yang dibangun oleh SBY itu sekarang hancur sebagai akibat dari perubahan dari sistem ekonomi internasional dan juga canggihan
para anggota kabinet itu ya untuk mempersiapkan bagaimana Indonesia ke depan sebagai sebuah negara yang independen dalam kaitannya dengan pangan, dalam kaitannya dengan industri, dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya.